got some motherfucking design on right now. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pasar modal dan pasar uang. Terlebih dahulu, kami akan membahas mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Adapun instrumen yang ada di pasar modal antara lain saham, obligasi, reksadana, serta produk-produk turunan dari ketiganya. Surat-surat berharga inilah yang disebut dengan efek. Secara umum pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pasar primer atau pasar perdana merupakan tempat pertama kalinya suatu usaha ditawarkan kepada masyarakat yang sering dikenal dengan istilah go public atau initial public offering, di mana perusahaan yang menjadi penjual dan masyarakat sebagai pembeli saham, kemudian saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali. 2. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Transaksi jual-beli efek dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau scriptless trading, di mana yang menjadi supplier disebut sebagai emiten, yaitu perusahaan yang sudah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPE. KPI membantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan jika penjual mendapatkan uangnya dan pembeli mendapatkan barangnya. Proses yang terakhir yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, di mana semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSE. Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat beberapa manfaat pasar modal, antara lain 1. Sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. 2. Sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. 3. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. 4. Menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga mendorong terciptanya usaha yang sehat. 5. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, kami akan menyampaikan mengenai pasar uang. Pasar uang merupakan kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek kurang dari 1 tahun atau sampai 1 tahun. Terdapat beberapa instrumen pasar uang, antara lain sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper, call money, repo, dan bankers acceptance. Terdapat 4 sumber dana pasar uang. Sumber pertama yaitu masyarakat umum. Sumber kedua bank. Sumber ketiga lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi atau leasing. Sumber dana yang terakhir yaitu perusahaan atau BUMN. Adapun fungsi pasar uang antara lain 1. Membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. 2. Memberi dana untuk pemerintah dalam jangka pendek selain pajak. 3. Sebagai alat spekulasi dan transaksi komoditas. Nah, itu tadi penjelasan tentang pasar modal dan pasar uang.